Ya, kita bahas mengenai jenis kata sifat. Ya, ada 7 secara umum jenis kata sifat. Jenis kata sifat ini ada yang mengenai kualitatif, jumlah bendanya. Saya ingatkan terus, kata sifat itu memang selalu berhubungan dengan benda, karena kata sifat itu menjelaskan atau ciri-ciri dari benda. Jadi kalau kualitatif berarti jumlah bendanya. Nah, biasanya kita mengenal ada yang tadi kita jelaskan mengenai kata sifat itu menjelaskan keadaan benda tersebut. Keadaannya bisa size, ukuran, bisa color, origin, asal, materi benda tersebut. Jadi ini termasuk kualitatif atau deskriptif, artinya menjelaskan keadaan benda tersebut. Itu namanya qualitative adjectives. Yang kedua adalah kuantitatif, artinya quantity berarti jumlah. Kalau kita mempelajari mengenai benda berarti ada jumlahnya, contohnya some, beberapa, much, banyak, much, banyak, many juga banyak, much nanti benda yang uncountable, many yang countable. Contohnya much sugar, ya, banyak gula. Kenapa bukan many sugar? Karena sugar itu, gula itu tidak bisa dihitung. Jadi kita pakai banyak, much, pakai much untuk gula ya, much sugar, banyak gula. Tapi kalau orang, karena orang bisa dihitung berarti many people, banyak orang ya. Begitu juga nanti a little dengan a few. Kalau sedikit gula berarti a little sugar, a little water, a little air, sedikit udara. Tapi kalau banyak udara berarti much air ya. Banyak kopi, much coffee, banyak air, much water. Jadi inilah jenis-jenis kata sifat yang menjelaskan kuantitatif, artinya menjelaskan kuantiti atau jumlah dari benda tersebut. Yang ketiga adalah demonstratif. Demonstratif adalah maksudnya adalah demonstrate, menunjukkan benda tersebut. Biasanya ini dan itu saja. Ini ada dua. Ini adalah untuk singular. This book, kalau bukunya satu. Kalau bukunya ada dua berarti these books, atau dua lebih ya. Oke. Kalau itu ada dua, that and those. That untuk yang satu. That phone, handphone itu. Tapi kalau handphonenya ada dua atau lebih dari dua, that, those phones. Orang itu, kalau orangnya satu berarti that man. Kalau laki-lakinya banyak berarti that man. Ya, oke. Anak gadis itu, kalau anak gadisnya satu, that girl. Tapi kalau anak gadisnya ada dua atau lebih, those girls. Begitu juga dengan this, dengan these. Ya, spidol ini, this board marker. Kalau ini, these board markers. Ya, oke, dua spidol, these ini. Oke, ini hanya menyatakan bisa dijangkau atau enggak. Kalau bisa dijangkau pakai this atau these. Tapi kalau tidak bisa dijangkau dengan tangan pakai that atau those. Ingat, these untuk benda singular, that juga untuk benda singular, these dengan those untuk yang plural. Cuma ini diterjemahkan ini, kalau that dengan those diterjemahkan itu. Thank you. Keempat, interrogative. Interrogative adalah menanyakan benda juga. Contohnya, which bag? Tas yang mana? Oke. What color? Warna apa? Ya. Oke. Menanyakan suasana. Why? Why is it so hot here? Because of the weather. Why menjelaskan benda ya. Why? Okay. How much ya. Okay. How many ya. How much, how many ya. Menjelaskan tadi quantity. Why menjelaskan descriptive. Why? Okay. Nah, untuk interrogative itu biasanya memang ada di saat kita menanyakan sesuatu, menanyakan bendanya ya. Which bag? That bag ya. Jawabannya that bag, tas itu ya. Oke. Whose pen? Pulpen siapa? Mine, punya aku, my pen ya. Jadi tetap jawabannya nanti tetap dipakai kata sifat ini. Contohnya tadi, which bag? That bag, tas itu. Whose pen? My pen ya.
Jadi my ini nanti maksudnya ke possessive. Kita lanjut ke possessive, ya. Possessive berarti kepemilikan, ya. Ada my, your, his, her. Ketika kita belajar possessive adjective artinya kata-kata ini memang selalu harus diikuti oleh benda. Jadi tidak ada artinya tanpa benda. My apa sih? Nggak ada. Tapi kalau my book berarti bukuku. Your friend temanmu. Jadi ini adalah kata sifat yang nanti ditambahkan oleh bendanya. Oke. Itu namanya possessive, ya, kepemilikan, berasal dari kata possess, memiliki. Keenam adalah distributive. Distributive itu adalah pendistribusian. Distribusi maksudnya setiap, semua, sebagian, ya. Ya, tak satu pun, semuanya. Berarti namanya each, every. Each person, setiap orang. Every person, every student, ya. Either you or me, ya. Neither she, ya. Oke, none of them, all of them, ya, semuanya diikuti oleh benda. Jadi ini adalah kata sifat, ya. Oke, yang terakhir adalah compound. Ingat, compound artinya dua kata yang menjadi satu arti, tapi fungsinya menjadi kata sifat. Contohnya, four leg, 4 kaki. Kalau saya buatkan meja 4 kaki, berarti 4 leg table. Ini adalah bendanya, ini adalah sifatnya. Artinya meja berkaki 4. Ya. Orang yang berperilaku baik, well behaved person. Well behaved person. Ya. Ini adalah orangnya, person. Ini adalah sifatnya, berkelakuan baik. Ingat, ada 2 kata, well behaved, 4 leg. Jadi itu namanya compound adjective. Artinya kata sifat yang terdiri dari 2 kata yang maknanya menjadi satu. Yang memang karena kata sifat memang selalu ada hubungannya dengan benda. Contohnya well behaved person, well behaved woman, perempuan yang berperilaku baik. Ya, 4 leg table, meja yang berkaki 5. Yang berkaki 2, 2 leg table. Meja yang berkaki 1, 1 leg table. Oke, jadi inilah jenis-jenis kata sifat. Saya ulangi lagi, ada kualitatif berarti mendeskripsikan ciri-ciri benda tersebut. Ada banyak hal, ada ukuran, warna, asal, materi atau bahan-bahan, ya. And then kuantitatif berarti jumlahnya, ada few, a lot of, a few, a little, a few, many, much, some. Demonstratif menunjukkan letak benda tersebut, ada this and these, ini. Kalau that dan those, itu, ya. Interrogatif ada menanyakan bendanya, berarti ciri-cirinya nanti yang menjawab. Contohnya which bag, this bag, tas ini. Whose pen, my pen, your pen, his pen, ya. Oke, possessive artinya kepemilikan. Nah, kata-kata ini harus diikuti oleh benda. My book, your book, his book, our books. Seperti itu. Selanjutnya adalah distributive, berarti adalah distribusi. Distribusi artinya setiap, semuanya, tak satu pun, ya. Tak seorang pun, ya. Oke. Compound berarti 2 kata menjadi satu arti yang menjadi kata sifat. Contohnya wanita berhati baik, kind-hearted woman. Kind-hearted menjadi satu kata yang dipisah oleh dash seperti ini. Jadi ini satu makna meskipun berasal dari 2 kata, tapi diterjemahkan menjadi satu kata yang artinya menjadi kata sifat. Oke. Ya, mudah-mudahan sudah paham dengan penjelasan singkat saya. Kalau belum paham nanti coba di search di on internet, di browse on internet ciri-ciri atau jenis-jenis kata sifat. Terima kasih.